Tanggal 25 Mei 2020 kawasan Sunter Jakarta Utara dikejutkan oleh kabar mengerikan. Sebuah keluarga kecil ditemukan tidak bernyawa di rumah mereka. Tidak ada suara teriakan minta tolong, tidak ada tanda pintu dibobol. Aneh karena kunci pintu depan dan belakang justru masih terkunci rapat dari dalam. Ketika polisi akhirnya mendobrak masuk, pemandangan yang mereka saksikan membuat bulu kuduk berdiri. 3 jasad tergeletak di ruangan berbeda. Sang ibu ditemukan di dekat dapur, sang ayah tergeletak di ambang pintu kamar dan anak perempuan berusia 10 tahun tidak lagi bernapas. Anehnya seluruh barang berharga seperti televisi, perhiasan bahkan sepeda motor masih utuh. Hanya ada satu hal yang hilang, sepasang anjing ras lokal yang sangat bernilai. Kapten Polisi Arief Pratama, pimpinan tim penyelidik, langsung merasa ada yang janggal. Kalau ini hanya pencurian biasa, kenapa barang-barang mahal dibiarkan menggapa hanya anjing yang diambil, tanyanya lirik kepada tim. Dari kandang di belakang rumah, rantai besi terlihat dipotong rapi meninggalkan bekas kotoran tanah yang memanjang hingga ke pematang sawah. Polisi mulai menyadari pelaku bukan sekadar pencuri, ya pasti seseorang yang dikenal keluarga atau setidaknya cukup dekat sehingga bisa masuk tanpa meninggalkan jejak. Suasana desa pun mendadak berubah mencekam. Orang-orang berbisik satu sama lain saling curiga. Bisa jadi pelaku masih bebas berkeliaran, bahkan duduk santai di warung kopi pura-pura ikut berduka atas tragedi ini. Dalam rapat darurat di tempat kejadian, Kapten Arief memerintahkan agar seluruh lingkaran sosial korban diperiksa dari keluarga besar hingga tetangga terdekat. Menurutnya kejahatan sebesar ini pasti memiliki latar belakang dendam atau persaingan tersembunyi. Tak lama satu nama muncul ke permukaan, Andi Suryana, seorang pemuda kampung yang sudah lama dikenal suka membuat onar. Ia pernah tertangkap basah mencoba mencuri ayam dan bahkan sempat berusaha membawa kabur seekor anjing milik korban setahun sebelumnya. Saat itu sang ayah korban sendiri yang melaporkan membuat Andi harus berurusan dengan polisi dan dikenai sanksi. Sejak hari itu hubungan mereka memburuk. Banyak warga mengingat betul bagaimana Andi pernah berteriak di tengah kampung mengancam bahwa suatu hari keluarga korban akan mendapat balasan. Kata-kata itu kini terasa seperti petanda. Ketika dipanggil untuk diperiksa, Andi tetap tenang. Ia mengaku saat kejadian sedang mabuk dan tidur di gubuk dekat sawah. Namun beberapa saksi bersumpah melihat seorang pria berbaju hujan abu-abu bertubuh kecil berjalan mondar-mandir di sekitar rumah korban malam itu. Ciri-ciri itu sangat mirip dirinya. Bagi sebagian penyidik, semua bukti awal terasa cukup untuk menuduh Andi. Ia punya motif, punya dendam dan punya kesempatan. Namun di balik senyumnya yang dingin, Kapten Arief masih menyimpan keraguan. Apakah mungkin seorang pencuri kelas teri berani melakukan aksi sebesar ini dan menghilangkan jejak begitu bersih, gumamnya dalam hati. Dan memang apa yang terjadi kemudian akan membuat semua dugaan awal berbalik arah. Beberapa hari setelah pemeriksaan Andi Suryana, hasil awal dari tim forensik mulai keluar. Tanah yang menempel di dekat kandang anjing korban diperiksa dan dibandingkan dengan lumpur pada sepatu karet Andi. Hasilnya mengejutkan, tidak ada kekokokan. Kapten Arief Pratama tidak puas begitu saja. Ia berpikir mungkin Andi sempat mengganti sepatu untuk menghilangkan jejak. Namun ketika penyidik menyisir rekaman CCTV di jalan utama, sebuah potongan gambar dari pom bensin yang berjarak lebih dari 30 km dari TKP membuat semua orang terdiam. Pukul 02.15 dini hari tepat di waktu kejadian diperkirakan berlangsung, kamera jelas menangkap Andi sedang membeli mie instan dan air mineral. Bahkan ada 2 saksi yang masih ingat bahwa ia duduk lama di teras pom bensin sambil setengah mabuk. Dengan bukti itu alibi Andi semakin kuat. Untuk kali ini dia tidak berbohong, ujar Kapten Arief lirih kepada tim. Ruangan seketika sunyi. Dugaan utama yang tadinya hampir menjerat Andi kini runtuh. Kasus kembali ke titik nol. Arief lalu membuka kembali berkas-berkas yang menumpuk. Ia yakin tragedi ini bukan sekadar dendam pribadi. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik 2 ekor anjing yang hilang. Penyelidikan kemudian mengarah pada seorang nama baru, Budi Hartanto, pemilik peternakan anjing di Bekasi. Budi dikenal di kalangan penghobi hewan karena koleksi anjing ras langka. Namun ia juga kerap dikabarkan menggunakan kara-kara kotor demi memperbesar bisnisnya. Menurut beberapa pedagang anjing lokal, korban sempat menolak menjual sepasang anjing langka kepada Budi. Kalau ada yang berhasil dapat pasangan itu nilainya bisa ratusan juta, kata seorang pedagang sambil menunduk. Anehnya hanya 2 hari setelah tragedi, Budi tiba-tiba bisa melunasi sejumlah utang besar. Jumlahnya hampir sama dengan nilai jual 2 anjing yang hilang. Data lokasi ponselnya pun mencurigakan. Pada malam kejadian, sinyal teleponnya tercatat di jalur yang mengarah ke rumah korban. Bagi Kapten Arief ini jelas bukan kebetulan. Namun saat dipanggil untuk diperiksa, Budi dengan tenang menunjukkan bukti perjalanan bisnis. Ia mengaku sedang menggantarkan anak anjing ke luar kota lengkap dengan kwitansi dan rekaman kamera di gerbang tol.
Semua dokumen terlihat rapi nyaris tanpa celah. Tim penyidik saling pandang. Di satu sisi motif Budi sangat jelas keuntungan besar dari sepasang anjing langka. Di sisi lain alibinya tampak kuat. Di tengah kebuntuan itu seorang saksi yang awalnya diabaikan muncul kembali. Seorang pemuda penjaga kerbau di sekitar jalan tanah menuju rumah korban mengaku melihat seseorang mendorong sepeda motor tua pada dini hari. Orang itu memakai jas hujan gelap dan helm tertutup. Ia sengaja mematikan lampu motor berjalan pelan ke arah rumah korban. Detail ini menggunakan hipotesis sebelumnya. Jika Budi Bena sedang mengendarai mobil box dengan muatan anjing, siapa orang yang berjalan kaki membawa motor Kapten Arif menggetuk pelan meja kayu. Sebuah pemikiran baru muncul, mungkinkah Budi tidak bertindak sendiri atau ada orang ketiga yang lebih dekat dengan korban, seseorang yang bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Rapat malam itu ditutup dengan kesimpulan singkat. Kapten Arif berkata lirih, pelaku sesungguhnya mungkin bukan orang jauh, justru wajah yang terlalu akrab. Setelah alibi Budi Hartanto dinyatakan saat tim penyidik seakan buntu. Dua nama besar yang sempat dicurigai kini sama-sama terbebas dari tuduhan. Namun Kapten Arif pertama tidak menyerah. Ia kembali menatap peta hubungan sosial keluarga korban yang ditempel di papan. Satu detail kecil yang sejak awal dianggap sepele mendadak terasa penting: pintu rumah terkunci dari dalam. Artinya hanya orang yang memiliki kunci cadangan atau seseorang yang begitu dipercaya keluarga yang bisa keluar masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam wawancara tambahan dengan para tetangga muncul kembali nama yang terlupakan, Joko Santoso, seorang pria parubaya yang dulu pernah tinggal menumpang di rumah korban. Setelah bercerai, Joko tidak punya tempat tinggal tetap dan sempat ditampung hampir setengah tahun oleh keluarga itu. Ia makan bersama, bahkan diberi kunci pintu belakang untuk berjaga-jaga. Meski kemudian pindah, Joko tetap sering muncul, kadang minta pinjaman uang, kadang hanya numpang tidur. Belakangan warga mendengar ia terlilit utang karena judi. Kapten Arif menggerutkan kening. Kalau benar dia masih pegang kunci cadangan, semuanya bisa dijelaskan. Pintu terkunci dari dalam, anjing tidak menggonggong dan keluarga tidak curiga, ujarnya. Tim segera melakukan pengawasan diam-diam. Mereka menelusuri bengkel kecil di pinggir desa tempat Joko biasa nongkrong. Di sana penyidik menemukan sebuah motor tua berdebu. Yang membuat mereka terperanjat adalah jas hujan abu-abu tergantung di jok motor dengan noda tanah yang mirip dari TKP. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan beberapa helai bulu anjing menempel di lipatan jas hujan. Hasil laboratorium membuktikan bahwa bulu itu identik dengan anjing milik korban. Arif menahan napas. Semua potongan puzzle dan tersusun. Joko mengenal rumah korban. Ia pernah tinggal di sana sehingga anjing terbiasa dengan kehadirannya. Ia mungkin masih menyimpan kunci lama. Ia sedang terdesak karena utang sehingga membutuhkan uang cepat. Dalam rapat malam, Kapten Arif berkata pelan tapi tegas, pelaku yang kita cari bukan orang asing. Ia adalah orang yang pernah duduk semeja dengan korban. Keesokan harinya tim bergerak. Mereka mendatangi kamar kos sederhana tempat Joko tinggal sementara. Di sudut ruangan selain barang-barang lusuh ditemukan sebuah alat pemotong rantai dan pisau besar dengan bekas noda merah kekokelatan. Saat digelandang ke kantor polisi, Joko tampak gemetar. Namun ia masih mencoba menyangkal. Saya hanya ambil anjing, tidak lebih, katanya dengan suara bergetar. Tetapi dengan bukti yang semakin menumpuk, dinding kebohongan itu mulai runtuh. Kapten Arif tahu pengakuan penuh, hanya tinggal soal waktu. Di ruang interogasi, Joko Santoso duduk menunduk. Kedua tangannya bergetar, sesekali menyeka keringat dingin di dahinya. Pada awalnya ia tetap bersikeras, saya hanya ingin mencuri anjing, tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Namun Kapten Arif pertama menatapnya tajam. Di atas meja bukti-bukti telah tersusun rapi: jas hujan abu-abu dengan bulu anjing yang menempel, kunci cadangan yang ditemukan di saku jaket, serta alat pemotong rantai. Semua bukti itu jelas mengarah pada Joko. Beberapa jam kemudian tembok pertahanannya runtuh. Dengan suara serak, Joko akhirnya membuka mulut. Malam itu saya memang masuk ke rumah, saya gunakan kunci lama. Awalnya hanya ingin mengambil 2 ekor anjing. Saya butuh uang untuk melunasi hutang. Ia terdiam sejenak lalu menunduk semakin dalam. Tetapi ketika sedang membuka rantai, saya dikejutkan oleh suara langkah dari arah dapur. Saya panik dan semuanya berubah di luar kendali. Pengakuan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bagi Kapten Arif, detail yang diungkap Joko tidak hanya soal niat pencurian, melainkan juga bagaimana sebuah rencana kecil dapat berubah menjadi tragedi besar hanya karena satu momen ketika aksinya ketahuan. Tim penyidik mencatat setiap kata dengan teliti. Mereka sadar meskipun Joko mencoba meringankan kesalahan dengan alasan tidak sengaja, rangkaian peristiwa telah melampaui batas.
Di luar ruang interogasi, suasana kantor polisi sangat tegang. Beberapa anggota tim terdiam sulit mempercayai bahwa seorang pria yang pernah dianggap bagian dari keluarga korban justru sanggup melakukan hal sekejam itu. Kapten Arif berjalan mendekati jendela menatap pekatnya malam Jakarta. Dalam hati ia bergumam, terkadang musuh paling berbahaya bukanlah orang asing melainkan orang yang kita percaya. Pengakuan Joko Santoso menjadi titik balik penyelidikan. Meski pahit kebenaran mulai terkuak, kini tugas tim adalah menyusun bukti akhir agar kasus dapat dibawa ke pengadilan. Setelah pengakuan awal Joko Santoso, tim penyidik tidak langsung berhenti. Mereka tahu sebuah kasus besar tidak cukup hanya dengan kata-kata. Bukti fisik harus mengunci cerita agar tidak bisa diputarbalikkan di pengadilan. Tim kriminal forensik dikerahkan ke kamar kos Joko. Dari sana selain pisau besar dengan noda kekokelatan ditemukan juga telepon genggam usang. Setelah dianalisis ada pesan singkat yang sempat dihapus, ada barang 2 ekor bagus 20 juta ambil cepat. Pesan itu dikirim sekitar pukul 04.00 pagi, hanya beberapa jam setelah kejadian. Bagi Kapten Arif Pratama ini adalah kepingan bukti yang selama ini dicari. Pesan tersebut menunjukkan bahwa Joko memang berniat menjual anjing segera setelah membawa mereka pergi. Lebih jauh lagi, tim memeriksa riwayat komunikasi. Ada nomor misterius yang sering muncul diduga sebagai calon pembeli. Ketika ditelusuri, nomor itu mengarah pada seorang pedagang hewan di Pasar Jatinegara. Saat diperiksa, ia mengaku memang pernah dihubungi Joko, tetapi transaksi tidak jadi karena barang tidak sempat dibawa. Sementara itu, hasil laboratorium juga mengkonfirmasi bahwa bulu anjing di jas hujan kokok dengan tina dari kandang korban. Rantai yang ditemukan terpotong di TKP pun sesuai dengan alat pemotong yang ada di kamar Joko. Dengan bukti-bukti ini, penyelidik yakin cerita Joko sudah bulat. Niat awal hanyalah pencurian, tetapi panik membuatnya berubah menjadi tragedi. Dalam konferensi pers internal, Kapten Arif berkata dengan nada berat, "Kita tidak hanya berhadapan dengan pencuri. Kita berhadapan dengan pengkhianatan. Orang yang pernah diberi makan, diberi tempat tinggal, justru tega menghancurkan seluruh keluarga." Tim terdiam beberapa menundukkan kepala. Tidak ada yang menyangka kasus yang awalnya dianggap pencurian anjing ternyata berujung menjadi salah satu tragedi paling kelam di Jakarta Utara. Kini berkas perkara siap dilimpahkan. Joko Santoso, pria yang dulu dipanggil saudara oleh korban, kini resmi menjadi terdakwa. Beberapa bulan setelah penangkapan Joko Santoso, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipenuhi wartawan, keluarga korban dan warga sekitar yang ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan. Kasus ini telah mengguncang publik bukan hanya karena hilangnya 2 ekor anjing, tetapi karena 3 nyawa melayang dari tangan orang yang pernah dianggap keluarga sendiri. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara lantang. Semua bukti ditampilkan satu persatu: jas hujan abu-abu dengan bulu anjing, kunci kadangan, alat pemotong rantai, pisau besar, hingga pesan singkat yang membuktikan niat jual beli. Di layar proyektor rekaman CCTV dari pom bensin dan keterangan saksi juga diputar. Joko duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Sesekali ia mencoba menunduk menghindari tatapan mata keluarga korban yang hadir dengan wajah penuh duka. Jaksa menegaskan bahwa meskipun Joko berdalih tidak berniat menghabisi nyawa, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ia masuk dengan kunci, membawa peralatan dan siap menjual anjing. Semua tindakan itu adalah bagian dari rencana sadar. Tim pembela mencoba meringankan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berada dalam tekanan utang dan panik ketika aksinya diketahui. Namun hakim ketua memotong singkat, panik tidak bisa menjadi alasan yang menghapus perbuatan. Terdakwa sadar betul apa yang dilakukan. Suasana sidang semakin tegang ketika keluarga korban diberi kesempatan berbicara. Seorang kerabat menahan air mata berkata, "Kami tidak pernah mengira orang yang kami bantu beri makan, bahkan beri kunci rumah, justru mengkhianati kami dengan cara paling kejam." Kalimat itu membuat suasana ruang sidang hening. Beberapa pengunjung menyeka air mata sementara hakim berkata dengan wajah serius. Pada akhirnya jaksa menuntut hukuman maksimal sesuai pasal pembunuhan berencana ditambah pencurian dengan pemberatan. Semua orang menunggu putusan hakim. Kapten Arif Pratama hadir di bangku pengunjung. Ia tidak bersorak, tidak juga menunjukkan kemenangan. Bagi dirinya kebenaran sudah terungkap, tetapi luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi warga, keluarga korban dan media nasional. Suasana tegang menyelimuti udara. Setiap orang menahan napas menunggu kata-kata terakhir dari majelis hakim. Joko Santoso digiring masuk dengan wajah pucat pasi. Langkahnya gontai, matanya kosong, seakan menyadari bahwa seluruh masa depannya akan ditentukan pada hari itu juga. Tidak ada lagi senyum sinis, hanya tubuh lemas yang pasrah.
Hakim Ketua membuka berkas perkara tebal lalu membakakan putusan dengan suara mantap setelah mempertimbangkan semua bukti kesaksian saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Pengadilan menyatakan Joko Santoso bersalah melakukan pembunuhan berencana disertai pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ruang sidang langsung bergemuruh. Beberapa warga menghela napas lega sementara keluarga korban menitikan air mata. Meski hukuman itu tidak akan pernah bisa mengembalikan 3 nyawa yang sudah tiada, setidaknya keadilan akhirnya ditegakkan. Joko terduduk lemas di kursi terdakwa menunduk tanpa sepatah kata. Bagi Kapten Arif Pratama yang duduk di bangku pengunjung, momen itu bukanlah kemenangan melainkan pengingat pahit. Ia tahu betul bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing melainkan bisa lahir dari orang terdekat yang kita percaya. Selesai sidang, Arif hanya memberikan pernyataan singkat kepada wartawan. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Jangan pernah menyepelekan rasa aman. Kepercayaan adalah sesuatu yang berharga, tetapi bila diberikan kepada orang yang salah akibatnya bisa sangat fatal. Masyarakat Sunter masih lama diliputi rasa trauma. Rumah sederhana yang dulu ramai kini menjadi simbol luka dan pengkhianatan. Namun dari tragedi itu tersisa sebuah pesan kuat: jangan sampai buta karena kepercayaan yang berlebihan. Keadilan memang telah ditegakkan di pengadilan, tetapi pelajaran sejati justru berada dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kebaikan tetap harus disertai kewaspadaan agar tidak berubah menjadi pedang bermata dua yang melukai diri sendiri. Kasus tragis ini mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing. Terkadang justru orang yang kita percaya bisa menjadi ancaman terbesar. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjaga keseimbangan antara kebaikan hati dan kewaspadaan. Memberi bantuan tetaplah mulia, tetapi jangan sampai kepercayaan buta membuat kita lengah dan akhirnya membawa bencana. Jika Anda merasa cerita ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang penuh makna dan bisa menjadi pembelajaran hidup bagi kita semua.